Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota kelompok 4, akan menjelaskan uji korelasi rank Spearman. Pertama, kami akan menjelaskan tentang uji korelasi rank Spearman. Kemudian, tutorial penggunaan uji korelasi rank Spearman menggunakan SPSS. Lalu, tutorial penggunaan uji korelasi rank Spearman menggunakan Excel. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hasil uji SPSS dengan hasil uji Excel. Pengertian uji korelasi rank Spearman adalah uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala ordinal. Uji korelasi ini dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Nah, pada analisis ini tidak memerlukan asumsi normalitas ataupun linearitas. Sedangkan tujuan dari uji korelasi rank Spearman ini yang pertama, untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel. Dan yang ketiga, untuk melihat arah hubungan dua variabel. Lalu, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berkolerasi. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak berkolerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Aulia Bilkisafa, NIM T 2019-8032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kriteria tingkat kekuatan korelasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi 0,00 sampai 0,25 berarti hubungan sangat lemah. Kemudian nilai koefisien korelasi 0,26 sampai 0,50 berarti hubungan cukup. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi 0,51 sampai 0,75 berarti hubungan kuat. Dan yang terakhir, nilai koefisien kekuatan korelasi 0,76 sampai 0,99 berarti hubungan sangat kuat. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini akan menjadi uji korelasi rank Spearman dari kelompok kami, yaitu diuji dengan menggunakan SPSS dan diuji menggunakan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ayu Fahmi Gunawan, NIM T 2019-8015. Kelas Biologi 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji korelasi rank Spearman menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai hipotesisnya dulu, yaitu hipotesis yang akan kita kerjakan yaitu dalam penelitian ini menyatakan ada korelasi hubungan antara iklan di TV dan di radio. Cara signifikansinya itu sama dengan 5%. Nah, ini nama-nama produknya, ini nilai rating di TV dan ini nilai rating di radio ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, berapa besar hubungan korelasi iklan di TV dan di radio? Yang kedua, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara iklan di TV dan di radio. Nah, sebelum kita mengerjakan atau sebelum kita mengerjakan menggunakan SPSS, kita harus mengetahui dulu ini ya. Nah, jika nanti nilai di output SPSS itu nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka bisa disebut berkorelasi. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa disebut tidak berkorelasi ya teman-teman.
Nah, kemudian kita ke Excel. Soalnya datanya saya pindah ke Excel ya teman-teman, biar lebih mudah gitu. Nah, ini kita blok ya. Yang kita blok ini cukup nilainya saja ya teman-teman. Nah, kita blok nilai rating di TV dan di radio. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, setelah itu kita klik, kita paste data yang ada di Excel tadi, kita paste ke SPSS. Nah, setelah muncul seperti ini kan var 001 dan var 002 ya teman-teman. Ini kita ubah ke variabel view. Ini kita beri nama X, dan ini kita beri nama Y. Nah, dan ini nilainya, nilai datanya ini masih angka desimal ya teman-teman. Nah, kita ubah. Nah, ini kita ganti ke 0 semuanya. Nah, kemudian label ini kita beri nama rating TV, dan ini kita beri nama rating radio. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, cara menguji data tadi yaitu pertama kita klik analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian ke beri variat ya. Nah, setelah seperti ini rating TV dan rating radio, kita Ctrl A, kemudian kita pindah ke variabel, kemudian kita checklist experiment, dan person ini kita checklist ya, atau jangan di checklist. Nah, usahakan yang di checklist itu cuma experiment sama tutelnya dan flex signifikan korelasinya, oke? Kemudian kita klik OK. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, ini dia hasil korelasinya. Nah, kemudian biar teman-teman lebih mudah, saya kopikan di dokumen ya. Nah, setelah seperti ini, nah tadi kan saya udah menjelaskan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat ini nilai signifikansinya ya. Nah, nilai signifikansi antara rating TV dan rating radio itu 0,029. Maka nih, karena nilai signifikan rating TV dan rating radio lebih kecil dari 0,05, yaitu mempunyai nilai 0,029, maka hubungan kedua antara rating TV dan rating radio itu berkorelasi ya teman-teman. Nah, berkorelasi. Nah, setelah itu ini cara membuktikan apakah
signifikan antara iklan di TV dan di radio. Yang kita lihat itu ini teman-teman, rating TV correlation ini ya koefisiennya, sama rating radio correlation koefisiennya. Nah, ini dia yang dilihat ya, ini. Sebelum ini kita harus mengetahui ini nilai koefisien korelasinya dulu. Nah, nilai signifikan tutelnya ini termasuk ke nilai koefisien korelasi yang mana? Nah, nilainya 0,685 ya teman-teman. Nah, 0,085 itu masuk ke koefisien yang mana? Ini dia. Ini ada kriteria tingkat kekuatan korelasi ya teman-teman. Nah, 0,685 itu masuk ke ini. Nilai koefisien korelasi 0,051 hingga 0,75. Maka sama dengan hubungannya itu kuat. Nah, berarti ini nilai koefisien korelasi yaitu 0,085 itu bisa dikatakan hubungan kuat ya teman-teman, karena ini termasuk di kategori 0,051 hingga 0,75 ya teman-teman. Berarti maka hubungan antara rating TV dengan rating radio termasuk mempunyai hubungan kuat. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Kemudian kita simpulkan dari pengerjaan kita ini ya. Nah, kemudian kita simpulkan ya pengerjaan kita ini. Tadi kan sudah kemudian kita simpulkan ya teman-teman. Nah, nilai signifikan tutel rating TV ini kan 0,029, maka dinyatakan berkorelasi karena kurang dari 0,05. Nah, sedangkan correlation koefisiennya ini masuk ke ini, ke nilai koefisien korelasi antara 0,051 hingga 0,75, maka dikatakan hubungan kuat. Maka kesimpulannya, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan tutel sebesar 0,029. Karena nilai signifikan tutel kurang dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berkorelasi antara rating TV dengan rating radio. Dari pengerjaan SPSS diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,685. Artinya tingkat kekuatan korelasi hubungannya adalah hubungan kuat. Nah, kan di angka ini teman-teman. Nah, ini kan hasilnya positif karena tidak ada simbol negatifnya ya teman-teman. Berarti ini bisa dikatakan nilainya ini positif. Nah, maka angka koefisien korelasi di atas bernilai positif, yaitu sebesar 0,685. Maka arah hubungan variabelnya
bisa dikatakan searah. Artinya, jika rating TV ditingkatkan, maka rating radio juga akan meningkat. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalah kata atau salah pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Zakiyah Mustafa, NIM T 2019-8010 dari kelompok 4, kelas Tadris Biologi 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung data korelasi rank Spearman. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan dihitung. Di antara lain adalah di sini terdapat 10 produk yang memasang iklan di TV dan di radio. Di sini adalah data dari rating dari kedua media tersebut. Dan untuk rumusnya adalah RXY sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Keterangan adalah RXY sama dengan koefisien korelasi Spearman rank. D adalah selisih ranking atau peringkat antara X dan Y. N adalah banyak subjek pengamatan. Di sini saya menetapkan rating di TV merupakan variabel X dan rating di radio merupakan variabel Y. Pertama-tama kita tentukan dulu ranking dari variabel X. Caranya adalah kita blok, kemudian copy. Di sini kita telah menyediakan kolom untuk mengurutkan ranking pada kedua variabel. Di sini kita beri Y, kemudian X, kemudian paste, copy, paste. Kemudian kita urutkan menggunakan dari yang terbesar ke yang terkecil, menggunakan sort dan filter, custom sort, continue with the current selection, sort. Kita akan mengubah dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu largest to smallest. Klik OK. Kemudian di sini telah terurutkan otomatis ya. Di sini kita dapat melihat ranking 1 adalah 14. Kita masukkan data yang kita urutkan tadi. Setelah selesai, kita beralih mengurutkan ranking pada variabel Y. Sini kita ubah jadi Y. Sama seperti yang tadi, kita blok, kemudian copy, paste. Kita urutkan terlebih dahulu, sort dan filter, custom sort, continue with the current selection, sort, largest to smallest. Oke. Kita masukkan lagi data yang diperoleh. 14. Ini adalah 14. 12, 2.
10, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita mendapati ranking variabel X dan Y, kita menghitung yaitu selisih ranking antara X dan Y adalah sama dengan klik ranking yang akan dimasukkan sabun Lux ranking X dikurangi ranking Y sama dengan, setelah itu kita urutkan secara otomatis, kita tarik pojok pada kolom tersebut hingga, nah di sini akan terisi otomatis. Kemudian D kuadratnya, kita hitung D kuadrat, yaitu sama dengan G6 pangkat 2 enter 16. Kemudian kita tarik lagi hingga bawah. Kemudian di sini kita hitung jumlah dari D kuadrat sama dengan sum kita blok tutup kurung enter, dan diperoleh hasilnya adalah 52. Kemudian kita masuk ke penjumlahan 6 sigma D kuadrat. 6 sigma D kuadrat adalah jumlah keseluruhan perhitungan yaitu 52 dikali pengamatan. Jadi di sini adalah sama dengan 10. Jumlah pengamatannya itu terdapat produk, maka di sini 10 dikali n kuadrat tutup kurung buka kurung 10 pangkat 2 tutup kurung min 1 tutup kurung. Kemudian di sini hasil dari 6 sigma D kuadrat per n kali n kuadrat min 1 itu sama dengan per B21 per C21 sama dengan 0,3. Ini adalah hasil dari pembagian antara 312 dibagi 990. Kemudian kita menghitung R. R di sini adalah rumus 1 min 6 sigma D kuadrat per 6 kali 6 sigma D kuadrat per n dikali n kuadrat min 1, yaitu sama dengan 1 dikurangi kita ulang sama dengan 1 dikurangi D21. Hasilnya adalah
0,68484848. Saya Friska Lutfianti, NIM T 2019-80001 akan menjelaskan kesimpulan penggunaan uji SPSS Range-Spearman. Diketahui nilai signifikan total sebesar 0,029 karena nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berkorelasi antara rating TV dengan rating radio. Dari output SPSS diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,685. Artinya, tingkat kekuatan korelasi atau hubungannya adalah hubungan kuat. Angka koefisien korelasi di atas bernilai positif, yaitu sebesar 0,685. Maka arah hubungan variabelnya searah. Artinya, jika rating TV ditingkatkan, maka rating radio juga akan meningkat. Selanjutnya, uji coba Range-Spearman menggunakan Excel. Dari hasil yang diperoleh, angka koefisien korelasi sebesar 0,685. Artinya, tingkat kekuatan korelasi hubungannya adalah hubungan kuat. Angka koefisien korelasi di atas bernilai positif, yaitu sebesar 0,685. Maka arah hubungan variabelnya searah. Jika rating TV ditingkatkan, maka rating radio juga akan meningkat. Dan penggunaan SPSS dan Excel hasilnya adalah sama.